Halo semuanya, nama saya Brian dari kelas RPL 11 Sekolah Permata Harapan. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal praktik halaman 141 buku basis data. Jadi, soal praktik ini kita disuruh bikin tabel karyawan, tabel pelanggan, tabel pesanan, tabel detail pesanan, tabel produk, tabel kategori, tabel pemasok, dan tabel pengirim. Oke. Jadi di sini saya sudah bikin ya. Pertama-tama kita create database-nya dulu, database toko online, use toko online. Oke. Yang pertama kita bikin tabel karyawannya. Di tabel karyawan ada ID karyawan, nama karyawan, jabatan, tanggal di hire. Hire artinya tanggal di memperkerjakan. Selanjutnya tanggal keluar. Oke, tabel selanjutnya tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ada ID pelanggan, nama perusahaan, nama kontak, telepon, alamat. Selanjutnya tabel pesanan ada ID pesanan, ID pelanggan, ID karyawan, tanggal pesanan, tanggal kirim. Selanjutnya tabel detail pesanan ada ID detail pesanan, ID pesanan, ID produk, harga satuan, dan kuantitas. Selanjutnya ada tabel produk. Di dalam tabel produk ada ID produk, nama produk, harga satuan, dan stok. Di tabel kategori ada ID kategori dan nama kategori. Tabel pemasok ada ID pemasok, nama pemasok, alamat, telepon. Dan tabel yang terakhir tabel pengirim. Ada ID pengirim, nama pengirim, telepon, alamat. Oke, coba kita show table dulu. Oke. Jadi udah berapa tabel ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7. Udah sesuai kan? Ada 7 tabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Apa yang kurang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ntar. Detail pesanan ada. Apakah ada yang lupa di run? Detail pesanan, karyawan, pelanggan, pesanan, produk, ada nggak produk? Oh, apakah produknya lupa di run? Produk run. Oke, oh iya, berarti tabel produknya lupa kita run, lupa kita jalankan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi udah ada 8 tabel. Oke, mantap. Selanjutnya kita ke soal praktek yang halaman berapa ya? Ini dia soal praktik. Jadi di soal praktik ini soal praktik halaman ini ya 192. Jadi di soal praktik ini kita disuruh menggunakan sintaks-sintaks ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Jadi yang pertama-tama kita bikin tabelnya dulu. Tabelnya sudah saya bikin. Nah ini deh sintaks yang pertama. Dan gunakan sintaksnya dan jelaskan. Oke, baiklah. Select employee nomor, salary dibagi 2 as bonus from salary. Oke. Jadi apa ini artinya? Jadi select kita tampilkan employee numbernya dan salary-nya. Setelah itu kita bikin kolom bonus. Isi kolom bonus itu salary dibagi 2. Jadi ini ada employee numbernya, salary, dan bonus. Oke, jadi itu. Oh ya, from salary. Ini artinya dari tabel salaries. Dari yang tabel
Ini salary. Jadi dia ambil dari sini. Ambil dari sini dia. Oke. Selanjut sintaks kedua. Ini hasilnya. Jadi dia tampilkan employee number, employee number dan salary dari tabel salary, di mana salary-nya di atas 60.000. Nah, jadi dia hanya tampilin salary-nya atau gaji yang di atas 60.000. Oke. Selanjutnya sintaks ketiga. Oke. Jadi ini dia tampilkan employee number dan salary-nya dari tabel salaries, di mana salary di antara 15.000 dan 20.000. Nah, jadi nggak boleh di bawah 15.000 dan nggak boleh di atas 20.000. Nah, jadi ini ada yang 16.000 dan ada yang 20.000. Oke. Sintaks yang keempat. Sintaks yang keempat ini hasilnya. Dan ini apa nih? Select bintang. Bintang artinya semuanya. Jadi tampilkan semuanya dari tabel salary dan urutkan dengan descending. Descending artinya dari terbesar ke terkecil. Apakah ini terbesar, terkecil? Iya. Iya ini. 80.000, 60.000, iya. Sampai 16.000. Oke. Jadi itu. Sekarang sintaks ke-5. Di run, oke. Nah, tampilkan employee number, nama akhirnya, dan nama depannya dari tabel employees, di mana nama belakangnya diakhiri dengan A. Itu tanda persen seperti kayak gimana ya? Ini saya coba bikin contoh. Oke, apa nih? Anggap aja nih asal-asal, tapi di belakangnya ada A. Nah, ada A. Jadi persen itu artinya ya kayak ini. Yang penting di akhirannya ada A. Nah, di akhirnya ada A. Tuh, coba lihat hasilnya. Hasilnya kosong. Kenapa? Karena coba kita ke last name-nya. Apakah ada nama belakangnya yang diakhiri oleh A? Nih, last name yang kedua. Oke. A. Oh, nggak ada A. Jadi makanya kosong. Karena nama belakangnya nggak ada yang A. Selanjutnya sintaks ke-6. Ini. Jadi, tampilkan employee number dan salary dari tabel salary, di mana salary-nya di bawah 15.000. Oke. Jadi ini dia employee number 1001, salary-nya 14.000, di bawah 15.000. Oke. Selanjutnya sintaks ke-7. Di run, ini dia hasilnya. Oke. Jadi tampilkan employee number dan concat. Apa ini concat ini? As full name from employee order by ascending. Oke. Jadi gini. Kita bikin kolom baru namanya full name. Full name ini dia, full name. Nah, jadi concat ini dia menggabungkan last name dengan first name. Ini dia. Wah, jadi tergabung gini kan? Coba kita lihat dari tabel atasnya. Nah, ini kan last name sama first name kan dibedakan. Ada koma ini, dibedakan. Nah, jadi concatnya itu dia menggabungkan. Dan ini ada petik isinya kosong gini, artinya apa? Ya bikin spasinya. Adam spasi Anna. Itu yang bikin spasinya. Jadi dia menggabungkan last name spasi first name. Ini dia last name spasi first name. Adam Anna, Anderson Alice, Brown Bob, dan apa nih? Order by full name ascending. Jadi dia ascending dia dari A B C D E sampai Z. Jadi A B F gitu. Jadi dia urutannya dengan A B C D sampai ya ini dia. Sintaks ke-8. Tampilkan employee number dan concat lagi ini as full name, di mana
from employees dari tabel employee, di mana di nama akhirnya dimulai oleh F. Oke. Jadi concatnya sama kayak tadi. Dia menggabungkan nama akhir, kasih spasi, dan first name. Dan mana ya nama akhirnya yang dimulai oleh F? Oh, ada. Foster, Fiona, Faulkner, Frank. Nah, sama-sama dimulai oleh F. Nama akhirnya ini, nama akhirnya Foster sama Faulkner. Selanjutnya sintaks yang terakhir. Oke, kita run. Oke, jadi muncul banyak nih. Oke, artinya apa ini? Select, tampilkan employee number, department nomor, from date to date. Jadi tampilkan employee number, nomor departemennya dari tanggal berapa ke tanggal berapa dari tabel department employee, di mana department number in D001, D002, D003. Order by employee number descending. Oke. Jadi dia tampilkan ini semua yang department numbernya D001, D002, D003. Jadi yang selain itu nggak ditampilkan. Dan order by employee number descending, dari terbesar ke terkecil. Oke, jadi kita coba lihat where-nya. Where kan dia 1 2 3 kan. Jadi 1 2 3 1 2 3. Iya. 1 2 3 aja, nggak ada yang 4, nggak ada yang beda. Dia sesuai yang di dalam kurung ini, nggak boleh ada yang di yang lain, nggak boleh ada yang lain. Oke, baru descending dari yang terbesar. Coba kita lihat. Oh, dari 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terbesar ke terkecil. Oke, dan ini tanggal-tanggalnya juga. Lanjut pada bab 5, soal praktik. Dari tabel order detail, tampilkan nilai transaksi per penjualan mulai dari terbesar sampai terkecil. Oke, jadi gini. Ini dia. Nah, ini hasilnya. Jadi artinya ini apa? Select bintang, bintang artinya semuanya. Select semuanya, koma, unit price, bintang. Ini kalau bintang di sini artinya kali. Unit price dikali quantity S total quantity sold. Jadi ini S total quantity sold, ini dia bikin kolom baru yang namanya total quantity sold. Dan isi kolom ini adalah hasil dari unit price dikali quantity. Nih contohnya kayak gini. Unit price 20.000, quantity-nya 5. 20.000 dikali 5, 100.000. Nih quantity sold-nya 100.000. From order detail. Jadi dari tabel order detail. Habis itu order by, urutkannya dari apa? Order by total quantity sold descending. Jadi urutannya dari total quantity sold dari angka terbesar ke terkecil, descending. Ini coba kita lihat. Ini kan 100.000 sampai paling kecil 40.000. Nah, jadi paling besar sampai terkecil. Selanjutnya nomor 2, tampilkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dengan customer ID OTIC. Nah, ini simple aja ini. Nah, ini hasilnya. Select semuanya dari tabel order, di mana ID customernya atau customer ID-nya adalah OTIC. Nah, jadi dia tampilin semuanya dari tabel order ya, yang customernya memiliki ID OTIC. Nah, jadi ini order ID 1 dan 3 OTIC, employee ID-nya kebetulan 9 juga, 99, dan ini tahun transaksinya. Oke. Ketiga, tampilkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh pegawai dengan employee ID 9 di tahun 1997. Ini sama aja seperti yang soal kedua. Tapi yang kedua kan cuma ada satu kondisi kan. Customer ID-nya harus 9, harus OTIC. Customer ID-nya harus OTIC, cuma satu kondisi. Kalau yang ketiga ada dua, yaitu employee ID-nya harus 9 dan tahunnya harus tahun 1997. Oke, mana ini coba di run.
select semuanya dari tabel order di mana employee ID-nya 9 dan N. N ini biar bisa kondisinya dua, N, year, order date sama dengan 1997. Artinya ini tahun pada kolom order date-nya harus 1997 ini. Jadi employee ID-nya 9, ini 99, kebetulan otik ini. Dan tahunnya 1997. Oke. Selanjutnya soal keempat. Tampilkan jumlah pegawai untuk masing-masing asal negara. Ini caranya seperti ini. Nah, hasilnya ini. Country yaitu negara. Negara UK ada pegawainya 1, negara USA pegawainya 2. Jadi ini artinya apa? Nih, select country, tampilkan negara, koma, dan dihitung count buka kurung, bintang, tutup kurung, dia menghitung baris. Jadi ada berapa baris? S, jumlah pegawai. Seperti tadi bikin kolom baru namanya jumlah pegawai. Dari tabel employee ini coba group by-nya coba kita nggak usah select. Nah, jadi bingung kan? Jadi aneh. USA-nya pegawainya 3, UK tadi mana? Nah, karena nggak ada group by-nya. Jadi gini. Jadi count buka kurung bintang tutup kurung dia menghitung ada berapa baris. Jadi habis itu group by-nya dia grup, ngerti lah arti grup. Dia kayak tadi kan kalau group by-nya cuma ada USA kan, jadi bingung dia. Jadi group by dia lebih mengspesifikkan negara-negara apa aja. Jadi ini hasilnya, UK ada 1, USA ada 2. Kalau gak ada group by-nya jadi bingung dia gabungkan semua jadi ke USA. Jadi group by-nya dia lebih mengspesifikkan. Spesifik UK ada 1, spesifik USA ada 2. Selanjutnya soal terakhir 5. Tampilkan jumlah produk untuk masing-masing kategori. Jadi dia mirip juga seperti yang soal keempat. Tapi masalahnya ini tabel mana tadi? Tabel produknya dan tabel kategorinya di dua tabel yang berbeda. Kalau pegawai sama country negara kan itu di tabel yang sama. Kalau ini produk dan kategori di beda. Ini coba kita lihat isi dulu. Isi dari dua tabel itu. Kita kayak ini biar gak bingung. Saya bikin gini aja. Select bintang from produk. Jadi ini. Nah, produk ID 123. Nama produknya Chai Chang Aniseed Syrup. Kategorinya ID 112. Nah, ini kan foreign key nih. Kita nggak tahu nama kategorinya apa. Ini hanya foreign key-nya. Coba kita lihat tabel kategorinya. Untuk kategori salah. Gories. Nah, jadi apa sih? Kategori ID-nya ini primary key-nya, dan untuk ID satunya beverages artinya minuman, dan ID yang kedua condiment. Condiment dia kayak seperti saus, seperti tambahan untuk enhance, menambahkan rasa gitu. Itu condiments. Nah, ini tadi dua tabel yang berbeda. Jadi ini gimana ini? Coba. Nah, jadi kita bisa lihat beverages atau minumannya ada 2 produk, kondimen penambahan atau saus ada 1 produk. Nah, jadi ini gimana? Nah, jadi dia ini. Mana mouse ini deh. Select, tampilkan
nama kategori, dan dia hitung baris. Ada berapa baris? S jumlah produk. Jumlah produk, bikin kolom baru ini kolom baru. From products P, join kategoris C, on C kategori ID, P kategori ID, baru digrupkan. Nah, ini P dan C ini artinya apa? Nah, tadi kan itu kan foreign key, primary key, namanya kan sama, kategori ID, kategori ID. Nah, jadi biar nggak bingung, oh ini kategori ID dari tabel mana, dari tabel mana. Jadi kita bisa tambahkan kayak gini. Ini sebenarnya apa terserah pun bisa. Tapi biar produk P gampang aja. Nah, jadi join on ini dia menggabungkan. Ini coba kita join on yang ini aja. Join on tanpa sebuah kondisi. Nah, jadi dia tampilkan semua tabelnya nih. Digabungkan, jadi digabung. Nah, ini jadi ada satunya kan, karena namanya sama. Nah, jadi ini gimana ini? Nah, join kategoris C. Jadi untuk produknya namanya P dan untuk kategori namanya C. Nah, C kategori ID. Jadi kategori ID ini dari tabel kategori C. P kategori ID, berarti kategori ID-nya dari P produk. Baru digrupkan. Taran. Nah, jadi dia hitung. Oh, untuk beverages ada 2 baris, berarti 2 jumlah produk. Untuk kondimen ada 1 baris, berarti jumlah produknya 1. Itu count bintang itulah. Itu count bintang ini. Baru digrupkan, dispesifikan. Kalau grupnya nggak diselect, jadi gimana nih? Nah, jadi bingung lagi dia. Jadi beverages-nya yang 3, kondimen mana? Nah, biar lebih jelas, lebih spesifik. Nah, kategori namanya kita pakai group by biar nggak bingung. Nah, jadi beverages 2, kondimen 2.